Beberapa hari belakangan nama Deddy Susanto viral di dunia maya. Pasca selebgram Revina VT membongkar identitas asli pria bergelar doktor psikologi itu. Berawal dari ajakan untuk membuat konten YouTube bersama, mantan kekasih yang Lex ini menyelidiki lebih jauh tentang psikolog yang kerap menggelar acara terapi massal ini. Dari penyelidikan tersebut, terungkap fakta yang menyebut jika Deddy tak memiliki lisensi sebagai psikolog. Dalam postingan yang pernah diunggah Revina, Deddy bahkan diketahui tak terdaftar sebagai tenaga medis dalam Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Kecurigaan mengenai profesinya sebagai psikolognya pun semakin diragukan, manakala ditemukan banyak wanita yang mengaku sebagai pasien menjadi korban tindak asusila yang dilakukan Deddy Susanto dengan kedok melakukan terapi. HIMSI sendiri dia harus punya sebutan psikolog, pendidikan, tingkat magister psikologi, kemudian dia harus punya surat sebutan psikolog, kemudian dia harus mendapatkan surat izin praktek psikologi, dan itu berlaku sekitar 5 tahun. Kalau menurut saya tidak, kita juga bukan, kalau psikolog itu melakukan proses dari apa yang ingin dilakukan, misalnya untuk membantu pasien atau klien untuk kemudian bisa menyelesaikan masalahnya, itu membantunya terutama nanti dia harus dapat insight sendiri. Nanti kita udah berikan saran-saran tentunya. Dan sebagai psikolog itu kita menggunakan bukannya simpati tapi empati. Empati itu memahami perasaan, pikiran dan keinginan orang lain, tapi pada saat yang bersamaan dia masih ada di luar orang itu dan kemudian dia bisa memberikan saran-saran yang lebih objektif. Tapi kalau simpati memiliki perasaan, pikiran dan keinginan yang sama persis dengan orang itu. Orangnya nangis, dia ikut nangis. Orangnya kemudian sedih atau yang gimana yang kemudian perlu pelukan ya. Tapi kalau psikolog tidak perlu sampai seperti itu. Tidak perlu memegang, tidak perlu apa, dia cukup memberikan kata-kata yang bisa menenangkan dan memberikan saran. Melalui bukti chat yang pernah diunggah oleh Revina, beberapa wanita juga mengalami pelecehan melalui DM atau pesan di Instagram lewat kalimat-kalimat vulgar yang dikirimnya. Selain masyarakat biasa, beberapa artis bahkan pernah bersinggungan langsung dan menjalani terapi dengannya. Sosialita, mantan kekasih Denny Sumargo, Tita Sudarjo, kabarnya pernah menjalani terapi dengannya. Namun tak seperti yang dituduhkan Revina, menurutnya pria yang kerap menyebut dirinya sebagai paduka itu bersikap profesional ketika proses konseling berlangsung. Di sisi lain, ada pula artis yang rupanya mendapat direct message atau DM dari Deddy. Adalah adik almarhumah Julia Perez, Della Perez, serta artis Vanessa Angel. Namun keduanya lebih memilih mengabaikan pesan tersebut. Della pun ikut bersuara di kolom komentar ketika kasus ini muncul ke permukaan. Sementara kabar Vanessa Angel yang mendapat pesan atau DM dari Deddy diketahui dari postingan suaminya Bibi Ardiansyah. Ia mengunggah chat yang pernah dikirimkan Bibi untuk istrinya. Dalam postingan tersebut, tampak jika pria bergelar S3 psikologi itu menaikkan tarif Vanessa Angel. Namun saat diklarifikasi mengenai isi DM tersebut, Vanessa Angel yang tak ingin terlibat lebih jauh dengan Deddy Susanto hanya menanggapi isu keterlibatannya dengan santai. Ya aku sih nggak mau ngeladenin karena nggak penting juga gitu, jadi ya biarin aja. Berarti untuk korban-korban selama ini speak up pada akhirnya? Ya semoga mendapat keadilan ya, gitu aja sih. Karena aku kan nggak merasakan itu gitu, jadi ya udah let people judge aja. Sebagai psikolog, nama Deddy Susanto nyatanya juga tak begitu dikenal di kalangan rekan seprofesinya. Rosmini dan Tika Bisono yang telah lama malang melintang sebagai psikolog bahkan mengaku tak pernah mendengar nama Deddy Susanto. Saya nggak pernah dengar, nggak melihat sepak terjangnya dia, tetapi orang banyak sekali yang bukan memiliki ilmu psikologi tapi mencoba seperti itu. Ada juga yang berkaitan dengan anak-anak, dia bisa melakukan apa kepada anak, padahal itu bukan sesuatu yang betul dilakukan. Karena gini, orang bisa bikin anak dari tidak disiplin menjadi disiplin, orang bisa bikin dari orang ini punya kecemasan tinggi menjadi tidak punya kecemasan tinggi, tapi prosedurnya seperti apa? Kalau misalnya prosedurnya tidak mengikuti seperti apa yang biasa dilakukan psikolog, makanya dia nggak bisa mengklaim dirinya psikolog. Yang pasti sih memang nggak pernah kenal ya orang ini, dan kita kan sering ya di HIMSI atau di fakultas-fakultas psikologi atau himpunan ya kan, itu
ada pertemuan-pertemuan. Ya kalau toh dia sampai jadi kayak nyeleb kayak sekarang tuh kita juga nggak pernah dengar gitu ya. Dan makanya saya sempet nyari kan S1 dari mana, S2, karena tiba-tiba banyak yang nanya kan. Aduh sampai, tapi nggak ada track record apapun. Jadi ya udah akhirnya nggak mikirin lah ya, cuman bilang ke Himsi, tolong cek nih, ini buat gaduh nih orang gitu ya kan. Nah maunya saya ya Himsi buat pernyataan juga ya, dia itu siapa. Saya meralat ya itu beliau itu bukan psikolog sebetulnya ya, dan kelihatannya yang bersangkutan juga sudah membuat bantahan gitu. Kedua psikolog ini pun dengan tegas menyatakan jika prosedur yang dilakukan Dedi kepada para pasiennya yang membutuhkan ruangan khusus serta kontak fisik dalam menjalani terapi bukanlah prosedur yang seharusnya. Tindakan Dedi kepada para pasiennya bahkan dianggap tidak profesional. Setelah kita ketemu, tempatnya itu juga kita beri. Kita tuh di kantor ada, tapi kadang-kadang ada yang nyaman di rumah. Ya kalau kasus bisa, kalau saya kasusnya sering banget tuh diminta di rumah. Jadi kalau berantem nggak ketahuan tuh ya suami istri misalnya. Kemudian ada yang di tempat-tempat umum, tapi tempat favoritnya dia. Nggak ada psikolog yang pakai menyentuh, tidak ada. Kita bukan dokter, jadi kita tidak melakukan penyentuhan sentuh-sentuh, kita tidak memberikan obat, ya. Yang kita berikan adalah saran. Makanya kalau orang datang ke psikolog itu harus dengan kesadaran bahwa dia mau berobat karena untuk keperbaikan dirinya. Tidak ada kaitannya dengan dia harus kemudian spesial kamar tertentu. Dia datang ke tempat praktek. Kecuali misalnya kalau kita ketemu orang terus dia curhat dong kayak gitu itu bisa di mana-mana. Tetapi kalau secara profesional itu biasanya ada tempat prakteknya. Ya, skandal yang menyeret profesi psikolog ini memang membuat geram rekan sejawatnya. Tika Bisono pun berharap agar pihak-pihak berwenang dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan kembali membersihkan profesi psikolog. Harus cepet kontak, kayak Revina ya misalnya, saya pengen banget langsung, Vin, yuk kita ngobrol. Dah sekarang dengan yang benar, karena masyarakat juga harus dididik. Kalau ke profesi apapun, harus lihat sertifikat, ada nggak di ruang prakteknya. Oh saya udah nggak sabar, udah aja geber. Dad, lo melanggar kode etik psikologi, and you're not a psychologist. Ya, ngomong ke Dedi nih. Ya, siapapun dia lah, toh saya nggak kenal. Revina Violita Tanamal sampai saat ini masih terbaring di rumah sakit. Meskipun begitu, wanita kelahiran Surabaya berusia 25 tahun ini telah menunjuk penasihat hukum. Di sisi lain, meski merasa telah banyak disudutkan, namun hingga kini Dedi enggan angkat bicara dan mengklarifikasi secara langsung di hadapan awak media. Tim selebrita telah mencoba menghubungi Dedi Susanto, namun nyatanya ia justru lebih memilih untuk memberikan statementnya melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Belakangan akun Instagram Dedi Susanto bahkan sudah menghilang.